dalam dunia ini, dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada dalam dunia. Hanya firman-Mu merupakan jawaban dalam hidup kami. Lawatlah kami, jemaat-Mu yang ada di rumah, yang saat ini sedang mengikuti ibadah live streaming ya Tuhan. Kami serahkan semua kepada Roh Kudus, menjangkau mereka, mengurapi kami hamba-Mu, sehingga firman yang kami sampaikan merupakan isi hati Tuhan, rencana Tuhan dan maksud Tuhan bagi kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih sebab kami mempersiapkan diri kami, hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mendengar firman Allah, hati kami untuk menyimpan firman-Mu dan untuk mengerti firman Allah. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu dan urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang mereka ada di rumah masing-masing sedang mengikuti ibadah live streaming pada saat pagi hari ini. Ya, kita bersama-sama membuka hati kita untuk menerima kebenaran firman Allah. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabar? Semua baik-baik? Sangat amat baik. Karena apa? Kasih Tuhan, kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memilih kita, memanggil kita, menjadikan kita, menyelamatkan kita, anak-anak Tuhan, miliknya, umatnya. Sampai hari ini kita tetap mengikuti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus disebut adalah pengikut Kristus. Mengikut Kristus berarti menjadi anak-anak Allah. Yaitu kita menerima suatu kebahagiaan dan sukacita karena kita dijadikan sebagai anak-anak. Jika kita benar-benar bersukacita menjadi anak-anaknya, maka kita akan memperlihatkan rasa bahagia kita, sukacita kita, menjadi pegangan hidup kita, menjadi tuntunan hidup kita, akan membuat kita tidak akan putus asa, tidak akan menyerah, tidak akan lemah, justru membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Anak-anak Allah tidak mudah putus asa, selalu bergairah dan semangat dalam menghadapi masa-masa sukar, masa-masa sulit di akhir zaman ini. Semakin hari semakin mencekam, semakin hari tidak menentu keadaan dunia ini. Tapi sebagai anak-anak Allah, kita boleh mencerminkan bahwa kita ini sebagai orang yang telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Dalam menghadapi persoalan hidup, anak-anak Allah tidak pernah sendirian. Tidak pernah sendirian. Bapa di dalam Yesus Kristus menyertai kita, melindungi kita senantiasa. Oleh apa? Kuasa yang terjadi dalam dunia ini, kuasa kegelapan, kuasa dosa, roh-roh jahat yang sedang bekerja untuk apa? Untuk menghancurkan kehidupan iman kekristianan. Tapi oleh karena Allah yang telah melindungi kita dan menyertai kita, kita akan luput dari semuanya itu. Bagaimana cara untuk kita mendapatkan sifat perlindungan kita? Bagaimana cara untuk kita, yaitu menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu mendapat kemenangan, selamat, luput daripada bencana tulah yang ada di dalam dunia yang sedang melanda dunia ini. Coba kita lihat firman Allah yang terdapat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, ayat 34,
ayat 35 dan 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 29, 34 sampai 36. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah Anak Allah." Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Dalam ayat ini yang kita baca tadi, yang ditekankan dalam hidup kita, yang pertama adalah keesokan harinya, yang kedua adalah lihatlah Anak Domba Allah. Lihatlah Anak Domba Allah. Ayat ini dimulai dengan kata keesokan harinya. Keesokan harinya berarti hari yang kedua. Artinya hari untuk menggemakan hari-hari penciptaan agar memahami kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus sebagai karya penciptaan yang baru. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan terang. Makanya di dalam Dia, dalam firman itu ada terang. Terang membawa apa? Membawa suatu kehidupan. Terang membawa apa? Terang membawa suatu kesehatan. Demikian pula dalam pasal 1, penciptaan hari yang keempat, Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Sinar membawa kehidupan, bahkan sinar membawa kesehatan. Makanya diperintahkan supaya berjemur, mendapatkan sinar matahari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari dikatakan hari menjadikan dalam penciptaan ini menjadikan kita mendapatkan pengalaman iman akan apa? Akan karya awal Tuhan menciptakan. Bagi tampilnya Yesus sebagai Anak Domba Allah. Anak Domba Allah adalah merupakan istilah, sebutan, gambaran, dan bayangan yang terdapat dalam kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi. Kita jumpai yang pertama dalam Kejadian pasal 3 ayat 21. Di situ Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Apa itu arti dosa? Melanggar firman Tuhan. Setelah mereka jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah itu hilang. Roma pasal 3 ayat 23, karena manusia telah kehilangan kemuliaan, manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan yang menyeluruh bumi yang menjadi pakaian manusia yang pertama. Oleh karena dosa itu lenyap. Maka manusia tahu bahwa dia telanjang dan dia malu. Akhirnya dia mengambil satu daun untuk yaitu menutupi tubuhnya sebagai pakaian. Tapi ayat 21 dikatakan Allah membuat pakaian manusia dari kulit binatang
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, menurut prediksi saudara, menurut saudara kulit binatang-binatang apa? Apa binatang badak? Berarti kulit badak. Apa binatang gajah? Berarti kulit gajah. Secara logika, bagaimana kalau kulit gajah dan kulit badak jadi pakaian? Kami meyakini bahwa ini binatang ini adalah domba. Sebelum dikuliti berarti domba ini disembelih, menghapus, menutupi dosa Adam dan Hawa. Yang kedua, Kejadian pasal 4 ayat yang keempat. Tentunya sebelum Habil melakukan perbuatan ini, memberikan persembahan kepada Tuhan, Habil telah mendapat pelajaran dari Hawa dan Adam. Setiap dia menghadap hadirat Tuhan, dia harus membawa satu persembahan. Dalam ayat itu disebut bahwa Habil mempersembahkan anak sulung kambing domba yang terbaik dan disembelih. Ini menjalin hubungan dengan Allah. Ini bayangan dalam perjanjian lama. Kita temui lagi yang ketiga, Kejadian pasal 22 ayat 13. Kita tahu bahwa Kejadian pasal 22 itu peristiwa di mana Allah perintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya. Dia dibawa ke suatu bukit, telah sampai di atas. Apa dan siapa yang dipersembahkan oleh Abraham? Bukan anaknya, tetapi seekor domba. Abraham menoleh ke belakang, seekor domba jantan yang tersangkut di belukar. Jadi domba itu yang disembelih. Dan ini adalah gambaran dan bayangan, sebagaimana di dalam Yohanes pasal 8 ayat 56, Abraham melihat dan sukacita akan melihat, telah melihat hariku. Yesus katakan, melihat hariku akan dan sudah melihat. Saudara kasih, dan itu gambaran bayangan anak domba Allah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Selanjutnya di dalam yang keempat, Keluaran pasal 12. Apabila kita membaca dalam Keluaran ini, inilah Paskah. Disebut kata-kata Paskah yang pertama, yaitu penyembelihan seekor anak domba. Seekor anak domba. Sebelum umat Israel, bangsa pilihan Allah melakukan ini, di mana bangsa Israel, umat Tuhan, menjadi budak selama 430 tahun. Dan Allah mau membebaskan, mengeluarkan, melepaskan bangsa ini dari perbudakan. Diawali dengan penyembelihan anak domba Allah, di mana dagingnya dimasak dan dimakan dengan roti yang tidak berapi di dalam rumah. Darahnya dioleskan di depan ambang pintu. Saudara, ini merupakan satu perlindungan yang sangat luar biasa. Pada malam itu malaikat maut mengelilingi tanah Mesir yang tidak ada tanda darah, maka anak sulung dari anak sulung raja sampai anak sulung rakyat jelata semua mati tanpa sakit. Itu tulah tanpa sakit. Sekarang yang mati karena ada sakit dulu, tapi pada udah sakit tahu-tahu mati. Tetapi yang ada tanda darah, karena ada korban anak domba yang disembelih itu, selamatlah si isi keluarga itu. Demikian pula bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan kita lihat tentang hari Paskah. Paskah yaitu bagi umat pilihan Allah adalah hari kebebasan, pembebasan dari perbudakan.
iblis dan maut. Upah dosa adalah mau dikuasai oleh iblis menjadi orang yang jahat. Maut adalah kematian, lepas dari kita semua. Itu sebabnya patut kita harus merayakan, bukan memperingati. Perjanjian lama tadi saya katakan itu adalah bayangan. Jika bayangan wujudnya sudah ada, bayangan tidak perlu lagi. Pada zaman di Taurat dan Nabi-Nabi, di mana setiap orang yang menghadap Tuhan harus membawa seekor domba, lembu domba. Kalau mereka tidak mampu, mereka membawa burung tekukur atau merpati dan disembelih. Demikian pula satu tahun sekali imam-imam dia membawa darah domba masuk ke ruang Maha Kudus. Di situ ada peti perjanjian namanya peti asadat, dan dia mewakili seluruh umat. Darah itu dipercikan di yaitu tempat Maha Kudus itu, peti perjanjian itu. Dia berdoa mohon pengampunan seluruh umat. Ini dalam Taurat dan dalam perjanjian baru. Makanya dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 itu merupakan satu penggenapan, sudah digenapi. Jadi bagi kita umat Kristen, kalau kita datang kepada Tuhan, tidak perlu bawa kambing domba, harus disembelih, tidak usah dibawa ke gereja kambing domba. Kalau sudah mau memberikan, berikan kepada pendeta. Nah, mengapa saudara? Sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Tidak membawa Yesus, tidak membawa darah domba, tetapi membawa darahnya sendiri. Dia tidak masuk ke rumah Allah, ke bait Allah, tetapi dia naik ke Bukit Joljuta untuk mempersembahkan darahnya sendiri. Demi apa? Demi untuk penghapusan dosa umat manusia. Dosa umat manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan sekarang, perhatikan ayat Yohanes 1 ayat 29 tadi. Lihatlah anak domba Allah. Kita akan mempelajari lebih dekat yang perlu kita ketahui. Ada beberapa hal dalam ayat ini. Yang pertama, Yohanes melihat kebenaran yang ada di dalam diri Yesus sebagai anak domba Allah yang menanggung dosa manusia. Yesaya pasal 53 ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Jelas di sini Yesus sebagai anak domba Allah menanggung, memikul dosa umat manusia. Dipikul, ditanggung. Di mana? Di salib Golgota. Yang kedua, Yohanes memberitakan Kristus sebagai persembahan korban yang istimewa. Firman Allah katakan mustahil darah domba, darah binatang dapat menghapus dosa. Dalam Ibrani dikatakan demikian. Tetapi Yesus adalah persembahan korban yang istimewa, yaitu menebus, mendamaikan, dan menunjukkan jalan bagi kita semua. Roma pasal 3 ayat 24 dan 25.
3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai karena iman. Dan dalam darahnya hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah dahulu pada masa kesabarannya. Kita lihat bahwa persembahan ini adalah persembahan yang istimewa, yaitu menebus dosa kita, mendamaikan hidup kita dengan Allah. Tadi Adam dan Hawa telah jatuh dalam cerai dengan Allah, pisah dari Allah, kehilangan kemuliaan Allah. Dengan domba Allah, Yesus domba Allah, didamaikan lagi dan menunjukkan jalan bagaimana kita bisa berdamai dengan Allah, yaitu melalui Yesus. Yang ketiga, Yohanes memberitakan Kristus sebagai persembahan korban dari Allah. Dari Allah, bukan dari manusia, tetapi dari Allah. Kembali kepada Yesaya pasal 53 ayat yang ke-10. Yesaya 53 ayat yang ke-10. Sebab Yesaya pasal 53 ayat yang ke-10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Korban Yesus, saudara, memberitakan sebagai persembahan dari Allah. Pada waktu ada di salib, sebelum mengembuskan nafas terakhir, Yesus katakan, Eloi, Eloi lama sabachthani. Mengapa Tuhan engkau meninggalkan aku? Berarti semua itu dari Allah, saudara. Rencana Allah bagi umat manusia. Programnya Allah adalah penebusan umat manusia. Yang keempat, Yesus sebagai menanggung. Yesus yang menanggung dan menghapus dosa kita. Menghapus, memikul, saudara. Jadi menghapus, memikul, artinya apa? Membawa lari. Jadi menghapus, memikul, membawa lari dosa kita. Kembali kepada Yesaya pasal 53 ayat yang ke-8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Jadi itu, saudara, yang keempat, Yesus sebagai penanggung dan penghapus dosa kita, dihapus, tidak kelihatan lagi, tidak terbekas lagi. Itu melalui pengorbanan Yesus Kristus. Karena apa? Dosa yang menyeret kita untuk masuk dalam neraka. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Kita lihat 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-7. Tetapi jika hidup di dalam terang, seperti dia ada hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita boleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa luar biasa. Inilah Yesus anak domba Allah, pengenapan daripada kitab Taurat dan kitab nabi-nabi tadi. Yang kelima, Kristus yang terus-menerus menghapus dosa kita. Ini berbicara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lalu
menghapus dosa kita. Yang akan datang, Tuhan tetap menghapus dosa kita. Sebagaimana di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Karena kasihnya Yesus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu masalah. Dan masa ini setiap orang yang datang percaya kepada Yesus, menerima Yesus, dosanya akan diampuni. Ada yang Tuhan katakan dia akan datang untuk anak kita, cucu kita. Yesus sudah mati untuk kita semuanya. Coba kita lihat Roma pasal 5 ayat 9 tadi, ayat yang ke-8. Kita lihat Roma pasal 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin, saudara. Luar biasa. Kita akan selamat dari murka Allah. Kita tidak kena murka Allah. Kenapa Allah murka? Karena dosa, karena kejahatan dan kekejaman. Allah murka, mendatangkan hukuman. Yang keenam, bahwa yaitu anak domba Allah tadi memberitakan bahwa pengorbanan Kristus cukup untuk semua orang. Saudara, jadi tidak ada dosa yang tidak dapat dihapus, yaitu hanya Yesus yang dapat menyelesaikan, menghapus